Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Salam budaya. Kali ini di channel Dunia Dian saya menambah segmen budaya ya, karena permintaan banyak teman-teman. Kan saya kalau di sosmed itu suka ngomongin sejarah, budaya, suka ngomongin keris segala macam. Kok di YouTube-nya nggak ada gitu. Oke, kalau gitu kita bikin segmen budaya aja gitu. Tapi sebenarnya kenapa nggak ada selama ini, karena kayak apa pantas tuh saya ngomong itu, apa mumpuni ilmu saya untuk ngomongin budaya. Tapi ya kita cobalah ya, mungkin sedikit yang kita bagi siapa tahu bermanfaat bagi orang banyak gitu. Apalagi banyak hal-hal yang saya rasa kadang-kadang belum ada tuh di channel-channel lain yang membahas tentang budaya, atau orang-orang yang ngerti budaya nggak punya channel YouTube gitu. Jadi ya saya ada di tengah-tengahnya, saya memberanikan diri untuk membuat itu. Nah, biar kelihatan lebih budaya, saya pakai belangkon. Nggak sih, ini sebenarnya mengenalkan aja. Ini belangkon model Senopaten ya, belangkon Jogja model Senopaten nih. Jadi dipakai, kayaknya saya sebagai wajah Jawa ini juga agak pantas sedikit pakai belangkon dibanding pakai topi gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar, kali ini di video pertama ini kita akan membahas atau membedah sebuah buku. Ini depan kita kotak ini sebenarnya sebuah buku. Ini sebenarnya tebel banget nih ya. Jadi ini adalah buku Didactic Value of Nusantara Hill. Jadi buku ini itu adalah buku dari Pak Guntur Setianto ya, atau kalau di sosmed biasanya kita anak-anak keris kenalnya dengan Pak Bledek Samin gitu. Nah, Pak Guntur ini saya kenalnya dulu karena sama-sama suka keris, kenal di online sebenarnya lah. Lalu berkesempatan untuk sowan ke rumah beliau. Lalu beliau memberikan saya buku ini dan minta ke saya untuk membedah dan ngasih kritik dan masukan gitu. Ini menarik sekali. Awalnya saya kaget banget karena buku ini begitu besar ya, begitu tebal maksudnya. Dan kalau kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja. Ini ada tutup kemasannya ini ya, keren juga ya. Ini kita taruh bawah. Dia ada 4 jilid. Ini sebenarnya buku beliau yang kedua ya, karena beliau sebelumnya nulis juga tentang didactic value tapi untuk keris ya. Nah, itu saya belum, malah justru yang pertama. Yang kedua ini tentang hit atau hulu atau handle atau deder atau jijer, apalah pokoknya yang pegangannya keris gitu. Itu kan memang banyak sekali nilai-nilai di dalamnya ya, ada filosofinya, sejarahnya, segala macam. Nah, beliau ini tulis ini ada 4 jilid, masing-masing adalah hulu dari Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali. Nah, ini masing-masing beliau nih. Ini tebel banget. Nah, sebelum kita bahas ke bukunya, saya itu respect ya dengan Pak Guntur, karena beliau sebagai perwira tinggi Polri yang sekarang sudah purna, itu beliau menyempatkan diri atau masih sempat untuk menulis, dan banyak lagi tulisannya ini, banyak. Karena apa? Mungkin kalau petinggi Polri menulis ada ya, tapi untuk menulis budaya itu masih jarang gitu. Bahkan beliau ini mengirimkan bukunya ini ke universitas-universitas sampai ke luar negeri sana gitu. Nanti ada itu kendalanya, nanti kita bahas di belakang. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang bukunya itu sendiri gitu. Bukunya ini sendiri itu ada 4 jilid ya. Ini yang Sumatera, jadi begini, kayak book jaket. Ini cetakannya coffee table. Lalu ininya bagus sih ya, ini standar buku mahal. Lalu kertasnya juga kertas Lux. Lalu ini ada yang Madura, yang paling tebal itu Jawa. Lalu ini ada Bali yang paling tipis gitu. Ini 4 jilid teman-teman. Nah, ini buku sudah saya baca. Awalnya saya kira akan membaca ini agak lama gitu ya, berbulan-bulan atau sebulan atau apa. Ternyata dalam waktu seminggu udah selesai, mungkin tepatnya beberapa hari. Karena memang buku ini itu walaupun tebel, sebenarnya isinya lebih banyak gambar-gambar ya, lebih banyak gambar-gambar yang menarik, dengan layout yang menarik, fotografinya juga menarik. Dan itu memang tujuan dari Pak Guntur. Jadi beliau itu ingin mendekati khalayak yang belum suka terhadap keris atau hulu keris, dan juga yang begitu suka membaca. Jadi beliau akan mendekati dari sisi estetika. Jadi ditunjukkan gambar yang bagus, lalu di situ dikasih tulisan-tulisan ya, keterangan,
juga sejarahnya, filosofinya. Lalu juga ini yang menarik lagi, ada referensinya. Jadi misal ada referensi, misal ngutip dari Tomé Pires gitu ya, penjelajah Portugis yang waktu itu datang ke abad 16 ke Nusantara gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi silahkan ke bukunya Tomé Pires, Suma Oriental misal. Atau buku-buku yang lain gitu. Dan beliau ngasih referensinya. Nah, dari situ captionnya tuh sedikit-sedikit. Jadi bagi teman-teman yang malas baca gitu kan, di teman-teman budaya berkreasi ini kan banyak juga tuh yang sampai kemarin jadi polemik kan, baca itu penting nggak sih gitu-gitu kan, buang-buang waktu segala macam. Sebenarnya penting gitu. Tapi bagi yang tidak suka membaca pun, buku ini bisa dinikmati karena banyak sekali gambar, lalu tulisannya tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa menikmati gambarnya, lalu kalau tertarik dengan filosofinya ada tulisannya dan bisa merujuk ke referensi-referensi itu. Jadi buku ini menarik sekali dan dicetak di kertas Lux. Memang standarnya ya kalau kita ngomongin tentang estetika, katalog pameran seni segala macam, memang seyogyanya dicetak di kertas Lux. Tapi nanti ini juga menjadi kelemahan buku ini, nanti kita bahas di belakang. Nah, itu juga akhirnya membuat buku ini bagus. Lalu kemudian ya ini banyak sekali, saya juga tahu banyak hal, misalnya Sumatera, saya sama ini nggak banyak baca tentang Sumatera, itu banyak hal yang saya jadi tahu filosofinya. Di Bali misal juga, itu saya jadi tahu bahwa kalau kita membuat hulu yang emas itu ternyata emasnya dibikin kayak selongsong, baru dalamnya diisi cairan tertentu yang akan mengeras gitu. Ternyata saya kira itu kan dari kayu lalu dilapisi emas, ternyata bukan gitu. Banyaklah hal-hal yang seperti di Madura juga Pak Guntur menulis bahwa ternyata saya baru tahu bahwa Angling Darmo itu ada versi Madura gitu. Saya kira kan versi tempat saya tuh Bojonegoro kan, Beban Bojonegoro gitu. Nah ya, Pak Guntur ini kebetulan juga kampungnya itu tetanggaan sama saya ya. Beliau di Blora, saya di Tuban. Tubannya juga saya Tuban yang dekat di tempatnya Pak Guntur ya, sekitar sejam atau setengah jam itu sampai di Blora gitu. Jadi itu membuat kita banyak sekali pemikiran kita yang sama gitu, tentang memandang keris dan budaya gitu. Nah, buku ini bagus sekali. Jadi di antara buku-buku tentang keris ini bisa disejajarkan. Jadi banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil dari buku-buku ini itu. Jadi memang rekomend untuk dibaca bagi teman-teman yang suka keris, suka budaya, suka hulu keris, suka sejarah dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi tidak ada gading yang tak retak gitu. Ini juga yang Pak Guntur minta dari saya untuk mereview buku ini dan membedah kekurangan-kekurangannya, lalu juga kritiknya apa saja untuk kemudian dijadikan beliau perbaikan ke depan. Nanti beliau juga akan memperbaiki dan menerbitkan ulang buku ini, setahu saya gitu kan. Buku ini ada dua versi ya. Yang pertama kan yang bahasa Inggris, yang Didactic Value of Nusantara Hilt. Nah, yang ini versi Indonesianya kebetulan yang saya pegang ini, ya, nilai didaktis hulu Nusantara. Jadi cuman beda bahasa aja, isinya sama. Dan model cetakan bukunya juga sama. Jadi memang yang bahasa Inggris itu untuk halayak luar ya, dikirim beliau ke universitas-universitas ternama di luar negeri gitu. Itu beliau menghabiskan uang lumayan banyak karena ini berat kan ini. Ini berat banget. Lalu juga di Indonesia. Nah, kita bedah dulu kekurangan dari isinya ya. Jadi kekurangannya nih buku ini menurut saya salah satunya adalah nih, terutama bagian Cirebon itu di sini kan disebut tentang Kilin. Tentang Kilin, pengaruh Cina segala macam, tapi di sini kemudian tidak dijabarkan tentang Putri Ongtin. Sebenarnya kan pengaruh Cina itu ketika Sunan Gunung Jati itu menikah dengan Putri Ongtin. Harusnya itu dimasukkan nih Pak Guntur. Mungkin ini untuk perbaikan ke depan, nanti Putri Ongtin itu bisa dimasukin. Kisah Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin itu menarik itu. Dan itu membawa banyak sekali pengaruh Tionghoa atau Cina ke kebudayaan Cirebon gitu. Nah, termasuk di pola Wadasan dan Megamendung gitu. Nah, pola Wadasan dan Megamendung itu kan hampir mirip. Malah justru di buku ini nggak disebut Megamendung ya, justru lebih ke Wadasan. Tapi sebenarnya Wadasan dan Megamendung itu adalah pengaruh dari Cina sebenarnya, dari pola-pola lukisan mega atau awan atau api yang biasanya ada di kakinya Kilin atau naga itu, yang bentuknya begitu kayak Megamendung sekarang ya teman-teman lihat itu. Nah, itu berpengaruh ke Cirebon untuk menggambarkan awan dan menggambarkan karang. Awannya Megamendung, karangnya itu Wadasan gitu. Nah, soal deder atau jejeran Jawanya itu masih kurang banyak. Di situ cuman ada nunggak semi Jawa, nunggak semi Jogja dan Solo
Tapi yang lain-lain, varian yang lain seperti sirah sawer, seperti lempuyangan, ada Raja Mala segala macam juga, seperti yang lain-lain banyak lah yang di Jawa itu belum ada ya. Mungkin karena udah tebel juga ya yang bagian Jawa itu mungkin, tapi bisa ditambahkan tuh kan. Lalu kemudian yang belum ada soal jejer itu di filosofinya adalah kenapa posisinya jongkok gitu, posisi buta, posisi manusianya itu jongkok itu sepanjang saya baca belum dijelaskan. Sementara kalau di buku Krisdis itu dijelaskan bahwa itu adalah karena itu adalah posisi orang di dalam kandungan atau ketika orang pas dilahirkan itu. Makanya posisinya adalah jongkok di atas mahkota itu. Deder lama yang sekarang masih dipakai di Bali, juga yang deder Banten lama dan Jawa era Majapahit dulu itu seperti itu, yang kemudian ketika Isa masuk distilisasi kemudian menjadi nunggak semi yang tidak menggambar atau ukiran lain yang tidak menggambarkan makhluk hidup, karena ada ajaran Islam yang ditafsirkan tidak boleh menggambarkan makhluk hidup yang bernyawa gitu. Nah itu juga ada dijelaskan Pak Guntur kenapa pengaruh Islam masuk kemudian membuat deder disilisasi itu ada. Lalu yang Madura itu juga banyak sekali deder yang belum dibahas, misal kong bukongan yang terkait dengan burung kakak tua, karena Madura itu ternyata kan endemi burung kakak tua jambul kecil, jambul kuning. Itu sempat saya tulis di sosmed saya. Nah itu mungkin untuk ke depan bisa dimasukkan, dan di dalam buku ini yang si Madura Pak Guntur salah mengidentifikasi burung kakak tua ditulis sebagai burung ponik. Jadi bentuknya padahal burung kakak tua. Nah, karena di Madura itu sebenarnya tidak mengenal burung ponik, jadi lebih mengenal burung kakak tua tadi itu, dan itu ada di salah satu deder yaitu kong bukongan. Lalu juga dedel pulasir misalnya, itu kan menarik karena apa? Ini menunjukkan kesejarahan di Madura, bahwa Madura itu pernah berkoalisi dengan VOC atau company, lalu jadi salah satu pasukannya, lalu ada stilisasi deder yang mulasir itu opsir, jadi menggambarkan tentara Belanda itu waktu itu gitu kan, waktu sedang berkoalisi itu. Lalu kemudian ada Donoriko di sini ada, tapi yang sekarang sering jadi pertanyaan tuh istilah Donoriko sendiri dari mana? Ini belum dibahas ya. Mungkin untuk ke depan bisa dibahas lagi. Juga kudanya Joko Tole, kan kita sering lihat di deder-deder Madura atau hulu-hulu Madura itu suka ada gambar kuda bersayap, kuda sambrani. Itu kan sebenarnya ada kisahnya di Joko Tole yang ada di sebuah versi yang menyatakan itu kudanya Brawijaya yang kuda sambraninya atau Pegasusnya yang ditaklukkan oleh Joko Tole, tapi di kisah lain cuma kuda biasa, atau itu kuda sambrani Joko Tole, banyak versi ya. Itu sebenarnya masih bisa dimasukin, dan sepanjang pembacaan saya belum ada di buku ini. Tapi banyak juga masukan-masukan yang saya nggak tahu di sini banyak sekali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah paham pun buku ini menurut saya perlu dibaca. Dan juga ini salah satu belajar keris, belajar budaya, belajar hulu keris yang bagus adalah kita melihat sampel yang benar. Nah, Pak Guntur adalah salah satu kolektor keris dan hulu yang punya sampel-sampel atau barang-barang yang benar atau barang-barang yang bagus gitu. Jadi itu bisa membuat kita tahu, oh barang bagus, standar bagus tuh begini. Dan waktu saya ke rumah beliau diperkenankan menanting beberapa pusaka beliau yang memang itu beberapa pusaka bekasnya raja atau sultan yang memang luar biasa gitu. Dari situ selera saya terhadap keris kemudian berubah. Keris-keris di rumah saya kayaknya jadi nggak bagus lagi gitu. Salah satu cara untuk kita bisa melihat pusaka-pusaka bagus, mungkin nggak bisa menanting langsung karena keterbatasan jauh tempatnya segala macam, ya lewat buku gitu kan. Dan mungkin sebaiknya para kolektor-kolektor yang lain atau tokoh keris yang lain seperti Pak Guntur tuh menulis buku kayak beliau. Jadi kita bisa lihat tuh yang benar seperti apa, hulu yang baik seperti apa, keris yang baik seperti apa gitu. Jadi walaupun ada kekurangan, tetap bukunya Pak Guntur ini perlu kita support dan nanti revisi dan menulis kembali. Jadi kita masih akan banyak dapat ilmu dan bisa melihat contoh-contoh keris dan hulu yang bagus itu seperti apa gitu. Dan sekaligus juga nilai didaktiknya, sejarahnya, filosofinya, pelajaran yang bisa diambil dan lain sebagainya, yang itu tujuan Pak Guntur sebenarnya. Itu tadi kekurangan atau kritik atau yang perlu diperbaiki dari segi isi. Tapi sebenarnya masalah terbesar buku ini itu tidak di situ. Menurut saya, dan Pak Guntur setuju gitu, dari diskusi kami, kelemahan terbesar buku ini adalah tidak sampai ke masyarakat atau hanya sampai di kalangan terbatas gitu kan. Sementara banyak sekali teman-teman yang pengen dapat ini buku gitu. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya Pak Guntur,
salah satu tantangannya adalah karena buku ini tuh sangat mahal biaya cetaknya. 4 buku ini ternyata biaya cetaknya 10 juta. Saya sampai tercengang gitu. Hah? 10 juta gitu. Kalau segini aja 10 juta, nyetak 100 aja udah berapa gitu kan. Dan beliau memang habis banyak. Lalu kan kemudian beliau lagi memberikan solusinya bagaimana caranya untuk sampai ke masyarakat. Ini untuk dibagi ke perpustakaan aja sudah menghabiskan uang banyak. Tapi menurut saya kan harusnya karya yang baik itu sampai juga ke para pecinta keris, ke sobat-sobat budaya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya eksklusif di universitas yang nggak semua orang bisa menjangkau kan, atau hanya ke beberapa kolega Pak Guntur atau teman-teman yang dekat dengan beliau saja yang mendapatkan. Kalau saya masih beruntung mendapatkan dari beliau, tapi bagaimana dengan teman-teman muda lainnya yang mungkin tidak kenal secara beliau. Nah, beliau pengen ngasih juga nih ke teman-teman, tapi terbatas di tadi itu. Ini 10 juta mahal banget menurut saya. Dan solusinya adalah dicetak lebih murah, karena saya pernah mencetak buku mirip seperti ini sebenarnya. Mungkin kalau kertas bisa berdebat ini lebih bagus atau apa segala macam, tapi dengan mirip-mirip buku-buku tentang senjata, buku-buku tentang keris yang lain yang juga di kertas Lux, mungkin pameran, saya kira kalau dicetak semua sih nggak nyampe, jangankan 10 juta, mungkin 2 juta atau 3 juta nggak nyampe gitu. Kemarin tanya ke teman, mungkin nggak nyampe 2 juta bisa ini dicetak dengan harga segitu. Nah, dari situ sebenarnya lebih bisa dicetak lebih banyak gitu. Tapi itu tetap lebih mahal gitu kan. Dengan sekarang apalagi mau resesi, siapa sih orang yang mau beli buku di atas 1 juta gitu. Sementara buku keris saja yang banyak dijual di atas 500 ribu, 1 juta. Itu orang pada nggak beli gitu kan. Padahal sebenarnya pengen baca. Sementara kita yang punya mau minjemin juga ntar nggak balik atau rusak gitu kan. Nah, solusinya adalah mendigitalisasi buku ini gitu. Bentuknya tentu saja e-book gitu. Ini sebenarnya di Pak Guntur sempat dilakukan, dan beliau kemudian ada di websitenya itu. Website ini gitu. Tetapi ketika saya akses websitenya tidak bisa, dan ini banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan yang sama dan protes semua ke Pak Guntur. Makanya kemudian mungkin perlu kemudian dibikinin web yang lebih baik lah ke depannya gitu kan. Dengan tentu biaya yang lebih terjangkau, atau dibentuk PDF lalu disebar-sebarin saja gitu. Misal seperti beberapa ini ya, seperti Krisdisk gitu kan, itu hanya disebar terbatas karena kena copyright ya. Tapi kalau Pak Guntur ini nanti rencananya beliau akan menyebar itu secara cuma-cuma gitu. Bentuk digitalnya kan mau, saya kira teman-teman, asal tidak untuk kemudian yang mendapatkan digitalnya lalu dicetak dan dikomersialisasikan, tentu saja nggak boleh gitu. Nah, itu nanti beliau rencananya akan mencetak ulang atau menerbitkan ulang termasuk versi digitalnya, lalu disebarkan ke teman-teman. Jadi teman-teman tunggu aja nih kabar beliau, termasuk saya yang lagi menunggu gitu. Jadi emang sayang sekali ya buku yang bagus ini kalau kemudian memang tidak bisa tersebar karena kendala harga tadi itu. Beliau juga sedih sih, jadi niat beliau kan sosial, tapi kemudian memang faktanya buku ini memang tidak menyebar gitu kan, tidak menyebar ke khalayak, misal seperti buku-buku tentang keris yang lain gitu. Ini mungkin ke depan Pak Guntur mungkin bisa mencari percetakan lain yang bisa mencetak lebih murah. Saya kira ada, tinggal dicari. Dan juga yang buku pertama yang keris itu, saya menunggu, mungkin nanti juga akan ada versi digital yang dibentuk PDF, nanti disebar aja di grup-grup. Kan bisa juga disebar di WA segala macam. Yang penting karya Pak Guntur itu bisa menyebar kemana-mana gitu. Saya kira itu gitu. Jadi terlepas dari kekurangan tadi yang saya kira bisa diatasi ya, bisa dicarikan solusi gitu, baik isi maupun teknis pencetakan dan distribusi. Buku ini menurut saya adalah sebuah terobosan gitu. Buku ini dibanding buku tentang hilit yang pernah saya baca itu agak lebih lengkap gitu. Walaupun masih perlu dilengkapi ya beberapa tadi itu, terutama yang Jawa gitu. Mungkin konsekuensinya nambah tebel, tapi kalau diedarkan secara digital tadi itu saya kira akan mengurangi cost juga gitu. Jadi terima kasih untuk Pak Guntur atas bukunya dan juga diskusinya. Ini bukunya baik sekali, saya rekomendasikan ke teman-teman. Tapi memang untuk mendapatkannya teman-teman tunggu dulu nanti sampai Pak Guntur menerbitkan ulang atau memproduksi lagi buku ini dengan versi digital yang lebih mudah diakses gitu. Terima kasih banyak. Demikian
review singkat buku ini di video pertama tentang budaya ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Seperti biasa, jika suka dengan video-video di Dunia Dian ini, silakan like, silakan juga di-share, silakan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video lain di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.